Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah amma ba'du. Rekan perangkat desa yang saya hormati, juga pendamping desa yang saya banggakan. Alhamdulillah kita berkumpul bersama dalam program 3 ngobrol ngalor ngidul. Oke, lanjut. Terkait pemerintahan desa, bahwa di situ di samping ada perangkat desa, pendamping desa. Pendamping desa ini salah satunya untuk membantu desa dan segala program atau bisa jadi mengarahkan tata cara penyusunan, bisa jadi perencanaan. Ya, oke. Inilah pendamping desa Ampere. Sebelumnya kita break dulu. Anda pengen melek, tidak lesu, mie gacor solusinya. Hubungi Ibu Eni. Pengalaman saya, melek terus selalu. Pendamping desa ini berdasarkan informasi dari desa bahwa katanya namanya Bapak Agus Maksum, SHI. Ya. Wah, nah, ini berasal dari Desa Kedungsari. Selain pendamping desa, ini di rumahnya selaku Ustadz SHI, Sarjana Hukum Islam. Nah, ngomong-ngomong masalah pendamping desa nih, kenapa sih bisa tertarik masuk pendamping desa? Apakah bisa jadi didaftarkan atau keinginan pribadi atau semuanya ada unsur-unsur lain? Pertama, karena emang ada panggilan. Panggilan jiwa. Wis, keren. Panggilan Panggilan jiwa. jiwa. Jadi terpanggil bahwa saya pengen di dunia kemasyarakatan itu saya pengen ada, walaupun memang bukan di desa sendiri, bukan di desa sendiri. Itu berawal dari situ. Dan prosedur pengen jadi pendamping itu memang tetap ada pendaftaran, ada seleksi dari sekian banyak orang. Waktu angkatan saya saja yang daftar itu hampir 400 orang lebih, tapi yang diterima hanya berapa? Ligung saja hanya 1 orang Yang diterima. untuk jadi 400 itu untuk satu posisi atau provinsi. Satu provinsi. Nasional. Jadi ya tidak mudah gitu. Prosesnya itu tidak mudah. Pengen jadi pendamping itu tidak mudah. intinya orang pilihan. Iya. 400 orang itu kan berapa orang juga yang pilihan. Ya, diantaranya seperti itu. Nah, untuk kecamatan itu sudah per desa masing-masing apa belum? Kalau per desa belum. Satu pendamping itu kalau di kecamatan itu berarti membina, mendampingi 4 desa. Oh, satu pendamping Satu desa. pendamping desa itu mendampingi 4 desa. 4 desa. Kayak saya berarti mendampingi desa Ligung, Ligung Lor, Ampel, dan Bantarwali. Di 4 desa. Untuk apa namanya? Ini kan pendamping desa. Di kecamatannya barangkali ada pendamping kecamatan. Ada di kecamatan, ada pendamping kecamatan. Itu namanya PD, pendamping desa. Kalau yang langsung bersinggungan ke desa itu namanya PLD, pendamping lokal desa. Dan kita juga ada ke kabupatennya. Di Berarti kabupaten kita itu bisa jadi salah bahwa pendamping desa gitu. Iya. Pak Agus ini katakan pendamping desa, itu salah berarti. ya sama. Yang benar itu pendamping lokal desa. Lokal desa. Karena kita tupoksi dan tugasnya langsung di desa. Kalau yang di kecamatan itu PD, pendamping desa, itu PD. Kalau yang di kabupaten itu PA,
tenaga ahli. Terus di provinsi juga tetap ada PA. TA, Oh, TA. TA tenaga ahli. Oh, tenaga. Tenaga ahli. Itu. Sudah berapa lama nih jadi pendamping desa? Saya angkatan 2022, berarti sudah 1 tahun lebih, 1 tahun lebih 4 bulan. 1 tahun 4 bulan. Karena pengangkatan saya pas ada pengangkatan itu di bulan Oktober, saya dapat SK di bulan November tahun tahun 2022. Nah, sebelumnya nih apakah sudah mengetahui bahwa tugas-tugas pendamping desa, apakah memang sudahlah kita daftar pendamping desa gitu? Ya, kalau Sudah punya pengalaman barangkali. Kalau sebelumnya mah belum tahu itu porsi kita apa. Saya tahu kan setelah saya jadi pendamping, saya harus nah ini itu diantaranya setelah saya jadi pendamping. Kalau sebelum jadi pendamping ya belum tahu. Ya, barangkali semuanya kepengenan melihat orang lain dari pendamping desa begini ya. Enggak. Itu hanya keinginan pribadi. Sebagaimana awal saya katakan tadi bahwa panggilan Panggilan untuk membangun desa. Panggilan untuk membangun desa. Keren. Gitu. Kita break dulu, ada iklan. 3. Ngobrol ngalor gitu. Oke. Banget Ya. selaku kasih pemerintahan, bagaimana menurut Anda tentang adanya pendamping desa? Atas nama desa dalam hal ini dengan adanya tadi disampaikan PLD pendamping lokal desa, tentu secara kinerja kami sangat terbantu sekali karena dari setiap langkahnya itu ada semacam binaan dan dibantu dalam melaksanakan kegiatan yang sesuai dengan peraturan dan kewenangan yang ada. Tidak asal melakukan kegiatan semau dewek gitu kan. Ya. Nanti dikembalikan kepada tracknya. Jadi dengan begitu otomatis kita terhindar dari hal-hal yang berisiko di kemudian hari. Baik berisiko secara hukum dan berisiko secara moral. Karena yang namanya pemerintahan yang berbau keadaran, tentunya ini tidak asal mau menggunakan semau kita, tapi harus berdasar kepada peraturan perundang-undangan yang telah disesuaikan. Dan beliau inilah yang memberikan satu arahan supaya tidak melanggar atau menabrak aturan-aturan itu. Jadi dengan adanya beliau tentunya ya sangat terbantu sekali jalannya alur roda pemerintahan desa Ampel. Nah, itu dalam rangka menerapkan apa namanya peraturan atau menyusun pembangunan. Nah, itu dimulai kapan? Pak pendamping berangkat ya dari desa sama pendamping berangkat. Kalau di perencanaan itu kita di September di tahun berjalan sudah melaksanakan perencanaan untuk tahun berikutnya. Kita sudah harus mulai menyusun perencanaan. Kalau di desa itu ada yang namanya RKP, rencana kegiatan jaga mengingat RKP, jangka panjang. Itu sudah harus ada kegiatan, sudah ada kegiatan dari bulan November. Kalau Desember kita sudah mulai arahnya di arah yang perencanaannya kan sudah matang, sudah penganggaran. Berarti di Desember itu sudah matang. Sudah matang harusnya untuk pelaksanaan di tahun tahun berikutnya. Itu. Jadi perencanaan sudah jadi.
Januari Februari di tahun berjalan itu ya sudah action. Tapi untuk tahun depan tuh sudah dianggarkan dari bulan September. Perencanaan Perencanaan dari bulan September, Oktober, November, Desember itu sudah deal jadi APBDes gitu. Jadi selama ini berarti pendamping desa selalu mendampingi dari kegiatan tersebut. Betul. Mengawal kegiatan perencanaan desa sampai eksekusi. Bukan berarti tugas pendamping atau PLD ini bukan hanya cuma sekedar dari awal perencanaan sampai akhir, sampai eksekusi, sampai pelaksanaan kegiatannya. Jadi tetap mengawal desa itu dari perencanaan sampai akhir pelaksanaan kegiatan berikut pelaporannya. Maksudnya pelaporan desa. Pelaporan desa. Oh, pelaporan desa. Begitu juga pendamping juga ada pelaporan gitu. Betul, ada. Kita pelaporannya langsung ke kementerian desa. Berarti setiap kegiatan pendamping desa moto laporan langsung ke kementerian. Ada pelaksanaan di desa yang dilaksanakan oleh pemerintah desa. Nah, oke. Kita break dulu. Anda pengen melek, tidak lesu, mie gacor solusinya. Hubungi Ibu Eni. Pengalaman saya, melek terus selalu. Oke, terima kasih terus-terusan menonton di 3N Ngobrol Ngalor Ngidul. Mantap. Ada iklannya. Lanjut deh, pendamping berjalannya waktu dari awal sampai akhir, katakanlah sudah 1 tahun lebih ya. Ada dukanya enggak? Wah, pasti ada. Kalau suka mah bisa jadi nggak ditanya ya. Kalau sukanya makan gitu. Nah, artinya nih, suka duka sebagai pendamping bagaimana? Pertama karena ini memang tugas ya, memang tugas. Yang kedua untuk penempatan kan kebetulan saya itu dari desa saya sendiri ke desa dampingan itu lumayan jauh. Oh, ke Dusaris ya. Dari Pampel ke Bantarwaru, ke Ligung Kidul, ke Ligung Lor itu kan lumayan jauh. Belum Ya. lagi semuanya kalau ada apa namanya penyusunan RKP, musdus, ya itu. Musdes, apalagi kalau kegiatan yang dilaksanakan desa kan kadang malam. Dan kewajiban saya selaku pendamping ya harus hadir. Itu diantara dukanya. Mending kalau tidak musim hujan, Pak Uni. Kalau pas musim hujan saya harus berangkat. Gitu. Selesai acara kadang jam 12, lalu nyampe rumah jam 1. Itu diantaranya seperti itu. Itu diantara dukanya. Jadi memang harus siap gitu ya. Harus siap. Termasuk semuanya nih. Ketika posisi di rumah, desa membutuhkan, bagus, bisa nggak kesini? Tolong ini ada masalah yang harus diselesaikan, entah itu gimana? Ya itu juga harus siap standby. Karena tugas utama saya sebagai pendamping lokal dan di desa yang saya dampingi. Jadi tetap harus standby. Pokoknya mah tugas pendamping itu sama dengan perangkat desa, hampir sama. 24 jam. Gak ada yang namanya waktu Tidak ada waktu libur. tengah malam pun oke. Dengan apapun. Jadi mengubah dengan tadi yang buka yang disampaikan tadi Pak, kita rubah.
Sukanya gitu. Suka udah jelas, tapi itu bagian dari proses indahnya pekerjaan kita. Betul. Ini. Betul. Jadi kalau tidak dukung nanti malah jadi ada sate gitu kan. Jadi yang jelas begini Pak Umi, kita menjalankan tugas kalau kitanya enjoy akan menambah banyak saudara. Saudara saya sudah banyak di Ampel ada, di Bantarbaru ada, Pilih pun ada, gitu. Nah, ya mohon maaf ya. Ya, kalau semuanya untuk bayaran dari desanya bagaimana? Apakah semuanya ada pemberian khusus gitu? Bongkok tak ribet. Oh iya. Alhamdulillah sampai saat ini pengakuan mah ada tapi belum. Belum terrealisasi. Belum terrealisasi. Pengakuan mah ada, Pak. Yang minimal rencana lah. Ya. Pada rencana. Pengakuan. Pengakuan. Ya mudah-mudahan direalisasikan cepat. Amin. Amin. Oke. Itu pengakuan. Ini ada. pertanyaan dari saya. Ya. Ya. Mungkin bagian daripada satu jadi barometer apa yang dinamakan sukses dalam pekerjaan, kepuasan baik ini ataupun memenuhi dari tugas yang disampaikan secara SOP kan demikian, itu dari titik mana bisa mendapatkan hal ini? Apakah dengan membangun saja kemudian ada yang fisik yang bisa dipertanggungjawabkan atau di celah mana bisa memenuhi rasa kepuasan diri Anda dalam mengabdi di PRD? Satu. Bisa jadi dikatakan suksesnya pendamping gitu ya. Menurut kriteria Anda sendiri gitu, bisa jadi beda gitu ya. Satu, ketika perencanaan tersusun dengan baik. Yang kedua, dari perencanaan itu terrealisasi sesuai dengan apa yang direncanakan. Itu diantaranya itu yang salah satu kepuasan. Wis gawe bunga. Apalagi ketika kegiatannya itu memang melibatkan masyarakat banyak, dinikmati oleh masyarakat banyak. Itu yang ada kepuasan tersendiri. Itu artinya, oh berarti desa memang melaksanakan kegiatan sesuai dengan amanat yang sudah disampaikan oleh kementerian yang memberikan program tersebut. Itu diantaranya seperti itu. Itu juga ada kepuasan tersendiri di situ saja. Nah, terus ada lagi tuh, ada desa maju, ada desa apalagi mandiri, Berkembang. ya, berkembang. Nah itu bagaimana secara prosesnya tuh? Apa yang dikatakan berkembang, Iya. ya, maju mandiri. Di situ tuh ada IDM, Indeks Desa Membangun. Nah, dari penilaian Indeks Desa Membangun itu nanti akan menentukan apakah desa ini menjadi desa mandiri atau desa ini menjadi desa maju, desa ini menjadi desa berkembang. Tentunya dari hasil penilaian itu tidak serta-merta hanya dinilai begitu saja, Pak Umi. Jadi tetap ada penilaian tersendiri berdasarkan template, karena di situ ada aplikasi tersendiri. Oh, Ada aplikasi tersendiri. aplikasi penilaian. Aplikasi penilaian yang disebut dengan IDM itu, Indeks Desa Membangun. Itu bikinan Kementerian Desa. Nanti kita hanya mengupload kegiatan-kegiatan yang di desa, termasuk jumlah penduduk, stunting, posyandunya, apa segala macam. Itu nanti ada skornya, penilaian. Ini nanti masuknya kategori desa mandiri atau kategori desa maju atau kategori desa berkembang. Nah untuk Ampel sendiri, dan tahun kemarin alhamdulillah sudah desa
desa berkembang. Mudah-mudahan setidaknya bisa dipertahankan sebagai desa berkembangnya. Syukur maju meningkat menjadi desa mandiri. Desa mandiri. Maju, berkembang, berkembang, maju, mandiri. Nah ini barangkali semuanya nih, untuk mengisi template itu tuh bisa jadi tergantung pendamping. Baik. Itu otomatis bahwa Ini bisa jadi mandiri. iya. Wongnya enggak. Oh enggak. Tetap sesuai dengan kondisi desa. Tidak bisa pendamping membuat misalkan penilaian asal penilaian, wah itu mah harus abang ingin mandiri, jadi penilaiannya di Mandiri. ya, penilaiannya dinaik-naikkan gitu. Dan tetap sesuai dengan keadaan desa. Kan keadaan kan di semuanya sekarang nih keadaan. Nah, untuk pembangunnya kita tingkatkan ada. Nah itu bisa langsung mandiri kan? Bisa, cuman kan kenyataannya bagaimana? Maksudnya kenyataan pembangunannya seperti apa? Nggak bisa kita, wah ini ada, kenyataannya nggak ada. Ya nggak bisa, karena memang kita dituntut untuk melaksanakan kegiatan tersebut di penilaian desa, harus dibuktikan dengan kondisi desanya. Gitu. Kondisi desanya harus dibuktikan dengan kondisi desanya. Tidak bisa ada. Kepala desa bagus, pembangunan bagus, kemudian secara otomatis menjadi desa mandiri. Jadi penilaian seperti itu tidak bisa subjektif gitu ya dari Nggak bisa. dari kita Nggak bisa. Tapi objektivitas dari itu kenyataan. Di lapangan. Sekarang pertanyaan dari saya lagi. Substansi perbedaan nama maju, berkembang, bahkan ada yang mandiri demikian. Yang membedakan dengan gelar nama-nama desa tersebut itu yang didapatkan dari desa itu sendiri itu apa? Katakanlah misalkan dengan kriteria desa ini desa berkembang, apa yang kami dapatkan dari berkembang? Kemudian ada juga yang melainkan kondisi desanya menjadi desa maju. Kemudian bedanya dengan apa tuh dengan yang berkembang? Ataukah desa ini, ya maaf, misalkan dengan berkembang ini dari desanya tambah bersender kan? Atau semuanya bansos yang dinaikkan. Naikkan. Nah, ya. Jadi kita ini bisa terpacu untuk bisa mengejar itu. Oh, Sebenarnya sama sebenarnya, tidak ada perbedaan. Yang membedakan itu ketika desa tersebut menjadi desa mandiri, jelas kan pengaruh di dana desa pasti. ya. Terus keluasan penggunaan dana desa pun tidak. Gitu. Kalau yang Permendes nomor 8 yang tahun sekarang itu kalau yang desanya desa mandiri, dana desa bisa untuk membangun desa. Berarti itu hanya perbedaan Ya. dari Kalau tahun kemarin itu kalau yang desa mandiri kan dana desa cairnya hanya 2 kali di 2 tahap. Kalau sekarang kan semuanya sama, baik itu desa berkembang, desa maju, desa mandiri, proses pencairan dana desanya tetap sama 2 kali. 2 kali. Itu sih sebenarnya yang membedakan. Terus kalau yang namanya desa mandiri itu prioritas apa namanya ya penggunaan dana yang penulis agak tinggi. agak tinggi kalau di desa mandiri. Regulasinya lebih asik lah. Ya regulasinya lebih asik. Sebab mungkin itu desa mandiri sudah dianggap mampu. Iya. Yang jadi polemik itu gini Pak Romi, ada pemerintahan desa yang tidak mau meningkat menjadi desa mandiri. Karena anggapannya, karena anggapannya kalau yang sudah mandiri mah nggak bakal disupport oleh pemerintah. Karena siapa? Justru
pemerintah itu akan menyetop desa-desa yang mandiri. Berarti desa itu sudah mampu berdiri sendiri dengan dana yang sebesar apapun, mereka bisa untuk mengolah dananya. Gitu. Anggapannya seperti itu. Jadi jangan salah. Bisa jadi dilihat dari segi administrasinya bagaimana. Ya, diantaranya itu penilaiannya di segi administrasinya tadi, perencanaannya sesuai tepat waktu, diantaranya itu pelaporannya juga bagus. Itu. Ya, kita lagi kita bicara supaya kita lebih baik. Siap. Untuk Kecamatan Ligung terendah termasuk desa apa namanya? Ada yang masih berkembang? Alhamdulillah untuk Ligung itu semuanya berkembang, sudah nggak ada maju, kebanyakan maju. Desa mandiri Ada berapa desa? Desa mandiri itu sudah tahun kemarin itu ada peningkatan 2 desa, ada tambahan 2 desa. Berarti Ligung itu kalau nggak salah 4 desa. Oh, Pak Desa. Yang sudah mandiri. Nah, target Status mandiri. status mandiri. Targetnya di tahun sekarang ada peningkatan lagi. Ampel kali ya, ampel. Ampel mudah-mudahan. Harapannya mah Ligung ampel. Desa dampingan saya mandiri. Amin, amin. Ya udah, begitu aja. Terima kasih para pendamping Sama-sama. sudah menyempatkan waktunya untuk hadir di tigaan ngobrol ngalor ngidul selalu. Oke. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Siap. wabarakatuh.